Shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat tim Prophetic yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Saya bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk melayani ya. Setelah sekian lama ya, saya tidak melayani tempat ini. Dulu saya ingat terakhir saya melayani rambut saya masih hitam ya. Sekarang melayani lagi rambut saya sudah pada putih. Jadi betapa lamanya sekali ya. Tetapi saya mau berkata seperti Kaleb berkata bahwa kekuatannya tetap sama ya. Ketika dia menjadi pengintai setelah 45 tahun dia ketemu Yosua, dia berkata bahwa kekuatannya tetap sama kuat untuk berperang. Hari ini kita semua ya, saya berdoa supaya tetap kita kuat ketika kita ada melayani Tuhan. Kita sama-sama di tempat ini untuk terus sampai akhir hidup kita tetap melayani Tuhan. Bapak Ibu ya, tanpa terasa kita sudah ada di minggu ketiga di tahun 2023. Minggu pertama dan minggu kedua, Pak Han dan Pak Sian sudah sampaikan tema bulanan kita yaitu We Are One, kita adalah satu. Ya, para pemimpin, para pijar ingin di tahun ini kita sama-sama bergerak, kita sama-sama bersatu. Bersatu untuk lakukan apa? Ya, hari ini saya akan sampaikan fokus kita di tahun 2023. Fokus yang dipilih oleh para pijar, ya bukan dari saya ya, saya hanya menyampaikan, betul Pak Han ya. Fokus tahun 2023 kita adalah Go and be fruitful, ya pergi dan berbuah. Saudara mungkin kalau saudara berkata, tema ini kurang asik ya, tema ini kayaknya kurang populer. Ya, saya mau tahun ini temanya apa? Tema yang Allah memulihkan saya, ya. Allah memberkati saya. Nah, kita biasanya mau seperti itu. Tetapi saya percaya kalau para pemimpin sudah tentukan firman Tuhan ini, mereka pasti sudah berdoa, ya. Dan saya percaya ini kehendak Tuhan buat setiap kita, para pekerja, para jemaat, untuk kita sama-sama kita pergi untuk kita menjangkau jiwa-jiwa dan menghasilkan buah-buah. Coba tanya sebelahnya, kamu mau pergi? Coba. Tanya lagi, pergi kemana gitu ya. Harus jelas ya. Apalagi pria harus jelas saudara. Ya pria bisa paling bisa mengkelit ya. Nah saudara, ayat firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan buat kita semua. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara, ya kita akan pergi bukan sendiri-sendiri, ya kita akan pergi bersama-sama. Mulai dari teman-teman Komsel, mungkin juga dengan area-area yang lain, ya. Dan di sini dikatakan ya, bahwa Tuhan sudah memberkati kita, sudah menyediakan makanan, sudah menyediakan roti buat kita. Tetapi saya juga percaya, Tuhan bukan hanya sekedar menyediakan roti, makanan buat hidup kita, tapi Dia sudah siapkan benih untuk kita tabur. Coba kasih tahu sebelahnya, Tuhan sudah kasih engkau benih untuk kau tabur. Kasih tahu sebelahnya. Kita jangan lupa saudara, Tuhan memberkati kita bukan untuk kita habiskan. Tuhan memberkati kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi Tuhan sudah siapkan benih yang harus kita tabur untuk banyak orang. Untuk kita menabur benih ini di ladangnya Tuhan. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan ini, ya dikatakan bahwa Ia yang sudah menyediakan benih, roti,
Dan ketika kita tabur, dikatakan dia akan melipat gandakan apa? Roti kita, melipatkan ganda apa? Benih kita. Untuk apa? Untuk kita tabur. Seringkali kita lupa, saudara, lupa bahwa Tuhan sudah kasih kita benih untuk kita tabur. Kita ingat ya, Tuhan berkati saya, apa yang mau saya beli? Apa yang mau saya lakukan? Yang dipikirannya adalah saya dan keluarga saya. Kita lupa bahwa Tuhan berikan kita benih juga untuk kita tabur buat orang lain. Dan dikatakan ketika kita lakukan ini, kita akan menuai buah-buah kebenaran. Saudara, buah-buah kebenaran berarti kita akan menuai jiwa-jiwa. Kita akan menuai orang-orang supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan. Banyak orang pasti akan diselamatkan ketika kita mulai lakukan sesuatu. Dan dikatakan juga bahwa ketika kita menabur, maka kita akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati kita. Belas kasihan kita semakin bertambah. Kasih kita semakin bertambah ketika kita mulai menabur benih. Dan apa yang kita lakukan juga, tanpa sadar kita mempermuliakan Tuhan. Saudara, ternyata mudah untuk kita bisa mempermuliakan Tuhan. Supaya orang lain mempermuliakan Tuhan dengan kita lakukan menabur benih. Saudara, ya, hari ini saya akan menyampaikan hal-hal praktis apa yang harus kita lakukan. Ya, benih apa saja yang sudah kita terima, yang sudah saya terima, yang harus saya taburkan di ladang Tuhan, ya. Nah, saudara, benih yang harus kita tabur, saya menuliskannya dengan plat nomor B D 3K. Saudara, saya bawa ini lupa ya, saking antusias ya saya. Nah, B ini ya, saya supaya menarik, B ini benih, ya. Yang akan saya sampaikan adalah D3K. 1501 adalah tanggal hari ini. Jadi saudara ingat, ketika lihat plat nomor hari ini, oh, ini benih yang harus saya tabur, ya. D3K, apa D3K ini? Nah, D3K ini D yang pertama. D yang pertama adalah menabur dana. Ya, wah, ketika saya bilang dana, saudara pada diam, ya. Kenapa saudara ya? Ya, dana ini memang sensitif, ya. Saya waktu mau siapkan ini juga, waduh, ini berat nih ya. Untung saya bukan pijar, saudara ya. Kalau pijar bisa kurang enak. Kalau saya kan bukan pijar ya, saya sampaikan aja, ya. Menabur dana, kita akan baca dalam 2 Korintus 9 ayat 7, ayat sebelumnya. Nah, saudara, 2 Korintus 9 ini temanya itu yaitu kalau kita baca di ayat 1 itu pengumpulan uang untuk Yerusalem, ya. Dan di ayat 6 itu ya tema perikopnya memberi dengan sukacita membawa berkat, ya. Saya akan baca di ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, di sini dikatakan bahwa kita memberi bukan dengan terpaksa. Kita memberi bukan juga untuk dipuji, ya. Nah, saudara, tetapi juga kita jangan sampai juga salah ketika kita memberi, kita tujuannya supaya diberkati. Ya, bahkan kita berkata, oh, Tuhan akan memberkati kita 30 kali lipat, 60 bahkan 100 kali lipat. Saudara, ya kita menabur dana ini bukan untuk cari cuan. Coba lihat sebelahnya, ada muka cuan gak nih ya? Ya, saya ngerti lah ya, saya tahu muka-muka cuan, saudara, termasuk saya ya. Nah, ya kita memberi itu, menabur dana ini bukan untuk cari untung, ya. Nah, dan juga kita memberikan bukan dengan terpaksa. Saudara,
Ayat selanjutnya berkata dalam Matius 6 ayat 21 katakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, ternyata untuk mengetahui apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, apakah kita ada di sesuatu kegerakan, simple, kita lihat apakah kita mau menabur tempat itu. Ya, kalau kita mau menabur, artinya hati kita ada di tempat itu, saudara. Firman Tuhan katakan itu. Jadi jangan kita berkata, oh saya mau pergi bersama-sama, tetapi saudara nggak mau menabur, harta saudara tidak ada di tempat itu. Jangan-jangan saudara hanya ngomong aja. Saudara memberi itu bukan berapa besar yang harus saudara berikan. Ya, kalau kita lihat kisah tentang persembahan seorang janda yang miskin, itu bukan bicara tentang berapa banyak yang janda miskin itu lakukan, tetapi Yesus berkata janda yang miskin ini memberi lebih banyak dari orang-orang yang mungkin secara nilai ya berikan lebih banyak, lebih besar. Kalau janda ini hanya 2 peser, kecil. Tetapi Tuhan berkata dia memberi lebih banyak. Artinya apa, saudara? Artinya ketika kita memberi dengan kesungguhan hati, kita memberi dengan kerelaan hati kita, maka dikatakan bahwa persembahan kita itu lebih banyak dan hati kita ada di tempat itu, saudara. Ya, jadi kasih tahu lagi sebelahnya, ayo kita mulai menabur. Tanya lagi, nabur apa? Ya harus jelas. Nabur dana ya. Nah, saudara, ya bukan kebetulan 2-3 bulan yang lalu Komsel kami ya, Komsel Taruno, ya ada seorang Ibu Lina, ya Pak John bilang, tahun depan kita harus menjangkau, saudara. Kita belum tahu, saudara, ya apa visi dari gereja belum tahu, ya betul Pak John, ya. Tapi kita berkata, ayo kita harus pergi nih, kita harus lakukan sesuatu untuk jangkau jiwa-jiwa. Nah, saudara, dan kita mengajak, ya kita diskusi, kita ajak nih Komselnya area Patepi, ya untuk kita sama-sama mulai lakukan sesuatu. Dimulai dari mana? Kita teman-teman janji iman, saudara. Saya tahu, saudara, ada teman-teman yang kemampuannya terbatas, tetapi saya lihat dia memberinya itu luar biasa. Ya, dia berani nabur. Dan ketika saya lihat dia menabur berani, saudara, hati dia ada di situ. Dia sungguh-sungguh. Saudara, hari-hari ini memang gak mudah kita menabur dana, ya. Apalagi dikatakan bahwa tahun ini akan terjadi masa-masa yang sukar. Perekonomian tidak semakin baik. Tetapi ini ternyata tidak mempengaruhi teman-teman yang di Komsel. Mereka mau naburi. Kita akan mengadakan retret CG tanggal 28-29 di Bogor, saudara. Ya, kita ngajak teman-teman dari area Patepi. Karena kita melihat area Patepi ini, kalau CG di gereja aja, ya kasih refreshing lah, ya, haleluya. Rambutnya semakin tipis ya, putihnya udah sama, saya cuma masih tebal lah ya. Ya enggak harus kita nanti melakukan sesuatu CG nanti di luar, tapi kali ini kita mau ngadakannya keluar, saudara. Dan kita nggak mau memberatkan kas gereja, kita mau sama-sama menabur, saudara. Ya, janji iman. Nah itu, saudara, itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah menabur daya. Wah, ini agak ringanan lah ya daripada tadi ya. Saya kasih yang berat dulu, saudara, ya. Menabur daya, tenaga dan waktu. Saya akan bacakan dalam 1 Petrus ayat 4, 1-3.
Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Saudara, mari kita gunakan daya kita, apa daya? Tenaga kita, waktu kita. Untuk apa? Untuk kita melayani Tuhan. Waktu ini bukan untuk kita berbuat dosa lagi. Kelas kita udah harusnya tidak harus jatuh bangun dalam dosa lagi. Kelas kita harus kita terus melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kita. Ya, mempergunakan waktu kita ini untuk apa? Kita pergi menabur. Saya percaya ada satu waktu Tuhan kasih kita kesempatan. Yang penting kita mau dulu. Yang penting kita apa, menabur apa dulu? Dana, saudara. Ya diam kalau dana. Aduh, saya ngomong dana terus nih, aduh. Ya, nah saudara, ya kalau mungkin selama ini kita mempergunakan waktu kita untuk kepentingan kita sendiri. Hari ini, mari kita sama-sama kita melayani pekerjaan Tuhan dengan tenaga dan waktu kita. Saudara, teman-teman KDW ya, CKM, mereka mempergunakan tenaga dan waktu mereka untuk apa? Untuk ambil bagian dalam CG ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyiapkan waktu untuk masak sesuatu dan kemudian dijual. Untungnya buat dana CG. Itu menyediakan tenaga dan waktu. Itu mereka lakukan, saudara. Dan saya percaya enggak mudah. Kalau orang masak jualan, keuntungannya untuk diri sendiri. Ini enggak, keuntungannya untuk nanti dana buat CG, saudara. Saudara, mari kita mempergunakan tenaga dan waktu kita untuk kita menabur, kita menghadiri ibadah-ibadah komsel. Coba tanya sebelahnya, kamu sudah rajin ke komsel enggak? Coba tanya sebelahnya. Rajin nggak? Bukannya udah atau belum? Rajin nggak? Banyak orang yang udah ikut komsel tapi sebulan sekali. Ada 3 bulan sekali, saudara ya. Nah, pergunakan waktu kita, tenaga kita untuk datang komsel, datang ibadah raya, ya. Nah, saudara, selagi Tuhan berikan kita kesehatan, ada lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jangan apa? Saudara, saya nyanyi nggak pernah ditepungin tangan, sudah pakai grogi, sudah lupa langsung. Ya kira-kira gitulah, ya. Nanti kita nyanyi dengan Ibu Ida ya. Saya mau ikut pahan, susah juga ternyata ya. Nah saudara, hidup ini untuk kita melayani Tuhan. Selagi kita ada kesempatan, ada waktunya kita nggak bisa apa-apa. Saya banyak lihat orang yang masih muda terbaring sakit. Waduh, dia bilang, aduh kalau saya sehat saya mau kesini kesana. Saudara, nggak ada, udah waktunya, tenaga kita sudah berkurang. Hari ini engkau yang sehat di tempat ini, ayo kita mau menabur tenaga kita, mau menabur waktu kita. Saudara, lagu ini
diciptakan oleh seorang pendeta namanya Wilhelmus Latumahina. Diinspirasi dengan kejadian di mana anak sulungnya itu mengalami kecelakaan dan meninggal tahun 2004. Dengan kejadian ini, hamba Tuhan ini dia merenung. Ternyata waktu itu terbatas. Ternyata ada waktunya kita nggak bisa melayani lagi. Makanya dia ciptakan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Saudara, kiranya kita semua, kalau ada tempat ini, kita antusias, kita melayani Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan. Saya percaya minimal tiap kita itu punya satu talenta yang Tuhan berikan. Ayo kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Mulai dari mana? Di Komsel. Saudara jangan mau melayani langsung di gereja, ya bisa aja saudara ya. Oh, sudah bilang, saya nggak dikasih kesempatan di gereja. Saudara boleh melayani di Komsel dulu. Dari apa yang saudara bisa lakukan. Nanti berjalannya waktu ada kesempatan yang Tuhan berikan lebih besar lagi, saudara. Ya, itu saudara yang kedua. Nah, sebelumnya ada Efesus 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, hari ke depan tidak semakin baik, orang kasih semakin dingin. Orang semakin jahat, mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu, mari kita pergunakan waktu kita supaya kita terus menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan banyak orang percaya kepada Tuhan. Yang selanjutnya, yang ketiga, menabur doa. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, ini adalah cara hidup jemaat mula-mula. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, kenapa cara hidup jemaat mula-mula itu dahsyat, saudara? Mereka menjangkau jiwa itu, bahkan dikatakan tiap hari pertambahannya 3.000 lebih. Ya, karena apa? Mereka menabur doa. Ya, bukan doa sendiri-sendiri di rumah, doa 5 waktu, saudara ya. Bangun pagi, makan siang, makan malam, tidur, ya itu nggak salah juga, sudah. Bukan itu, saudara ya. Di sini menabur doa secara korporat, saudara. Kalau kita ada saat ini di gereja, siapkan untuk kita berdoa, saudara. Doanya gampang lagi, melalui Zoom, Senin sampai Jumat, ya. Sabtu baru datang tempat ini, saudara. Ayo kita sama-sama, kita mau menabur doa, saudara, supaya apa? Supaya benih yang Tuhan berikan itu ya bisa berbuah lebat. Coba tanya lagi sebelahnya, kamu suka doa pagi nggak bersama-sama gitu? Yang ketawa pelepasan ya. Pelepasan harus bertobat, saudara. Bertobat gimana? Mulai besok doa pagi. Ya, bersama-sama melalui Zoom, saudara, jam 5 sampai jam 6. Ya, kalau Bapak Ibu bisa setengah 6 baru ikut, ya nggak apa-apa, saudara. Ayo kita sama-sama mau menabur. Kenapa? Karena fokus kita itu pergi untuk berbuah, dan salah satu yang harus kita lakukan adalah berdoa, saudara. Bukan hanya kita berdoa untuk kepentingan kita sendiri, saudara. Nah, saudara, ya kita juga teman-teman di Komsel, kita setiap hari Senin kita berdoa. Saya bersyukur ada pandemi Covid, saudara ya. Kenapa? Karena dengan pandemi Covid, Komsel kami ya yang aturan doanya sehari 5 kali saja, sekarang doa bersama-sama tiap Senin, saudara. Sejak Covid, saudara ya. Ternyata Covid membuat Komsel saya jadi sama-sama berdoa. Nah, dan juga kita dengan area Patepi sekarang gabung. Untuk apa? Untuk CG nanti. Sama-sama kita berdoa, ya. Nah, saudara, saya ingat, saudara, ya, karena anugerah Tuhan. Bulan September kemarin, saya dengan teman-teman, dengan Pak Yan, ya, dengan beberapa teman pria, boleh melayani di Manado, saudara. Saudara, ya waktu itu ada teman pria berkata, oh kita diundang nih tim, ya tim pria sejati diundang.
ke Manado untuk melayani satu sinode, saudara. Ya, sinode yang menurut saya cukup lumayan besar, itu kalau nggak salah ada 160-an gereja, naungi 163 gereja. Dan yang terbesar itu ada di Sulawesi Utara, saudara ya. Nah, mereka berkata mereka mau mengadakan seminar pria, ya, dan dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pendeta, saudara. Setelah saya dengar itu, kita kaget, kita setengah percaya nggak percaya, saudara. Ya, ada lagu, siapakah aku ini Tuhan, ya, ya Denis lah, ya. Ya, melayani di sini aja grogi, ya, apalagi di hadapan pendeta-pendeta, gembala-gembala. Wah, terus dikirimin tuh nama-namanya. Pendeta ini STH, pendeta ini MTH. Wow, set. Aduh, kita keder sudah, kita takut secara manusia sudah. Tetapi kita mulai berdoa. Yang penting ya kita mau, kalau Tuhan utus kita bersedia. Akhirnya kita ambil waktu, kita berdoa. Ya, sempat kita diskusi. Oh, kalau hamba Tuhan mungkin gak perlu artalkol kali ya. Artalkol apa dia? Apalagi satu sinode, ada ketua sinodenya, mana mau maju. Kita sampai berpikir seperti itu. Saking kita takut, saudara. Tetapi ketika kita berdoa terus, kita pergi, saudara, Tuhan nyatakan kuasanya. Baru sesi prakem, belum masuk sesi, saudara. Itu hamba Tuhan semua pada maju, saudara. Saya heran, saudara. Maju bukan yang ngeliatin kita, nangis. Nggak tahu nangisin apa, saudara ya. Tapi saya lihat lawatan Tuhan luar biasa. Ya, ketika saya lihat pada maju, saya cari mana ketua sinode, ya saya doain dulu, saudara ya. Itu, saudara. Dan setelah itu mereka mengalami terus. Dan mereka berkata nanti tahun depan, tahun ini, bulan Juni, mereka mau undang kita, dia mau undang lebih banyak hamba Tuhan lagi. Kemarin yang ikut kurang lebih 60-70 hamba Tuhan, kata itu baru sepertiganya. Ada 2/3 lagi yang belum ikut, Pak. Nanti kita kasih kabar, Pak, bulan Juni dengan para wanitanya, ibu-ibu gembala. Saudara, doa itu luar biasa. Sejak saat itu saya berkata, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Saudara mungkin, waduh saya bisa apa? Saya udah tua, saya mau nabur benih apa di pekerjaan Tuhan? Saudara, ketika saudara rindu, saudara mau, saudara berdoa, saudara menabur dana saudara, tenaga saudara, Tuhan akan tunjukkan bagaimana Tuhan itu berkuasa, saudara. Bagaimana Tuhan itu dahsyat. Jadi mulai hari Senin kita mulai berdoa bersama-sama. Karena kita mau pijar, pemimpin mau tahun ini semua kita pergi untuk kita menghasilkan buah-buah. Yang selanjutnya, menabur kebenaran, ya. Kak, di Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, marilah kita terus hidup menabur kebenaran. Lakukan terus kebenaran dan bagikan kebenaran itu kepada orang lain. Ini kita lakukan. Nah, bagaimana caranya kita bisa hidup dalam kebenaran? Kita bisa mengerti dalam kebenaran. Kita baca firman Tuhan setiap hari. Tidak kebetulan juga gereja menyediakan wadahnya dengan program hebat. Hendak baca Alkitab tuntas ya. Ya kira-kira gitulah. Ya. Ayo kita ikut terlibat. Saudara, saya mau kasih tahu, kalau kita nggak terlibat ya untuk kita pergi bersama-sama, nah saya percaya kita pasti akan menuai yang dahsyat. Nah, kalau saudara nggak ikut ambil bagian, nanti ketika ada penuaian, saudara nggak antusias, saudara nggak semangat,
Saudara mungkin juga bisa antipati. Kenapa? Saudara merasa saudara nggak menabur. Tahun ini akan terjadi penuaian di tempat ini, saudara. Amin. Nah, kita mau semuanya ketika penuaian itu terjadi, kita itu ada di dalamnya. Kita itu antusias. Nggak mungkin, saudara, kalau saudara nggak menabur, saudara antusias, nggak mungkin, saudara. Bahkan saudara bisa antipati. Begitu aja. Gitu aja. Kenapa? Saudara nggak ada di dalamnya. Saudara nggak ikut menabur. Makanya kita mau menabur, saudara, ya. Kebenaran. Nah, bagaimana kita belajarnya? Makanya di Komsel kita belajar, kita saling berbagi. Dengan apa? Kita bersaksi. Saya percaya setiap kita itu, setiap hari itu pasti mengalami pertolongan Tuhan. Kita bersaksi. Ketika kita udah bisa bersaksi, kita mulai menyampaikan firman Tuhan. Ada tingkatan yang terus kita lakukan. Kita semakin Kita semakin bertumbuh. Dikatakan kalau kita terus berpegang kepada kebenaran, maka kita akan bertumbuh ke arah Kristus. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus. 2 Timotius 4 ayat 2 katakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, kita nggak bisa menegur orang lain kalau kita nggak ada di Komsel, kita nggak akrab. Kita nggak berani, saudara. Kita nggak bisa beritakan kebenaran kalau kita hidupnya sendiri, kita nggak ada di dalam komunitas, saudara. Ya, makanya kita mau tahun ini kita juga mau menabur kebenaran. Ya, ketika kita nabur kebenaran, saya percaya, saudara, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Hari-hari ini keadaan nggak baik, saudara. Ini satu kesempatan buat kita itu memenangkan banyak orang, saudara. Ya, nah dengan apa? Dengan kita menabur kebenaran. Saya percaya kalau kita lakukan bersama-sama, kita akan menuai sesuatu yang luar biasa di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan Hidup Ini Adalah Kesempatan, yang tadi saya nyanyikan belum habis, saudara, ya. Harus tuntas. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari kita renungkan, apakah hari-hari ini kita sudah mempergunakan hidup kita untuk menabur benih yang sudah Tuhan beri. Bukan yang tidak ada, sudah ada. Tuhan sudah siapkan benih itu untuk kita tabur. Dengan apa? Dana kita, tabur dengan daya kita, dengan doa kita, saudara. Selagi kita hidup, saudara. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup
ini adalah kesempatan. Mari kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini Engkau ingatkan kami Tuhan. Kalau Engkau sudah memberikan kami benih, Engkau sudah memberikan kami roti untuk kami makan. Tetapi kami harus ingat juga Engkau sudah berikan benih untuk kami tabur. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami belum menabur benih yang Kau berikan buat kami Tuhan. Hari ini kami kembali diingatkan bahwa kami harus menabur dana kami, harta yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita, dengan rela hati, dengan sepenuh hati, untuk menunjukkan bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami ingin berkata Tuhan, sudah demikian banyak yang Kau lakukan buat hidup kami. Sudah sedemikian banyak roti yang Kau berikan buat kami. Tapi hari ini kami juga mau ingat benih yang banyak juga yang sudah Engkau berikan buat kami. Kami mau tabur di ladang Tuhan. Kami mau pergi. Dan kami tahu ketika kami pergi, kami akan menghasilkan buah-buah kebenaran-Mu Tuhan. Banyak orang-orang diselamatkan. Banyak orang-orang dimuridkan. Kami juga Tuhan mau menabur daya kami. Tenaga waktu yang Tuhan masih berikan buat kami Tuhan. Kami tahu ada waktunya Tuhan. Kami tidak bisa lakukan apa-apa Tuhan. Ada waktunya tenaga kami sudah lemah Tuhan. Kalau hari ini kami masih punya waktu, kami punya tenaga Tuhan. Kami punya daya Tuhan. Kami mau menabur Tuhan. Dengan apa yang kami miliki Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan. Supaya kami melakukan apa yang Kau mau Tuhan. Kami juga Tuhan mau menabur dengan doa Tuhan. Karena kami tahu doa mengubah segalanya. Doa menghasilkan mujizat-Mu Tuhan. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Dan kami sudah lihat hidup kami hari demi hari. Kami melihat campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan buat kami. Kami sudah melihat pelayanan kami. Ketika kami tidak mampu, Tuhan menunjukkan anugerah kasih karunia kuasa-Mu Tuhan. Apa yang tidak kami pikirkan, itu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari itu. Kami juga mau terus menabur kebenaran. Kami mau hidup dalam kebenaran. Kami mau terus lakukan kebenaran. Dan kami mau terus membagikan kebenaran ini Tuhan. Buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Ingatkan fokus kami Tuhan. D3K Tuhan. Tanggal 15 bulan 1 untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan kembali, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini ada